Untuk mengajak Anda menuju ke jalannya sidang hari ini, sudah hadir dua narasumber yang kami undang untuk hadir secara daring untuk Breaking News Kompas TV. Ada Profesor Hipnu Nugroho, ahli hukum pidana, serta salah seorang penasihat hukum atau pengacara dari keluarga almarhum Joshua, Martin Lucas. Bung Martin, Prof. Hipnu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Mas Selamat Bayu, pagi. selamat pagi Bang Martin. Salam sehat. Selamat Ya, pagi Prof. Hipnu, selamat pagi Mas Bayu. ya. Prof. Hipnu, kita belum dapat nih kabarnya, atau mungkin Bung Martin mungkin. Anda sudah dapat bocoran siapa sebenarnya yang akan hadir untuk menjadi saksi ahli bagi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Bung Martin? Mas Bayu, sayangnya saya belum dapat informasi, tapi kalau saya lihat opini publik maksudnya opini ahli-ahli di publik, Ya. sebenarnya sudah ada beberapa di dalam kepala saya, kira-kira siapa orangnya gitu ya. Tapi nggak enak lah, takutnya saya salah nanti kan. Iya, Terus iya, iya. orangnya marah kan nggak enak gitu loh. Betul, betul. Kita menunggu saja nanti kepastiannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang biasanya tim kami di sana sudah mendapatkan jadwal pastinya pada pagi hari seperti ini. Tapi kali ini tampaknya belum muncul ini siapa yang kemudian nanti namanya akan hadir sebagai saksi ahli yang meringankan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Prof. Hipnu, kalau kita melihat sekarang saksi-saksi ahlinya sampai kepada yang meringankan para terdakwa. Kemarin untuk Eliezer dan sekarang Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kalau kemarin berkaitan dengan perintah terhadap Eliezer dari sisi moral dan lain-lain begitu. Apakah hari ini berarti Ferdy Sambo terutama hanya akan fokus, kalau kita boleh menebak begitu, jalannya sidang nanti terhadap saksi ahli, hanya akan fokus pada dirinya yang memang kepada dirinya sendiri saja gitu, Prof, berkaitan dengan dia melakukan hal tersebut karena ada motifnya gitu, dia emosi begitu, atau dia tetap akan membawa serta Eliezer di dalam kasus ini, karena memang Eliezer mengakui dia juga menembak korban. Kalau menurut Prof. Hipnu? Ya Mas Bayu, jadi betul ada dua dimensi Mas Bayu. Yang pertama bahwa FS pasti berusaha untuk menghindarkan adanya suatu perencanaan. Kalau perencanaan, ya perencanaan. Ini kan suatu konteks kalau kita melihat perencanaannya, yang debatable-nya adalah waktu pelaksanaan eksekusi. Perencanaannya sudah ketemu Mas Bayu, bahwa ada persiapan, ada pelaksanaan. Tapi unsur yang terakhir adalah dilakukan dengan tenang. Nah, disinilah yang menjadi perdebatan, apakah FS ketika melakukan suatu penembakan terhadap Joshua itu dalam keadaan tenang. Karena unsurnya adalah tenang, dan itu unsur bentuk kumulatif, bukan alternatif. Artinya, dari tiga unsur bentuk perencanaan itu harus terpenuhi semua. Nah, ini yang saya melihatnya, makanya kemarin mengejar motif terus. Dari motif itu ada suatu sifat kolaps, ada sifat suatu marah, ada suatu sikap yang begitu emosional. Nah, itu yang selama ini ditanamkan. Kemudian yang kedua, dari perspektif bukan turut serta, tapi adalah menganjurkan dan menyuruh melakukan. Ini harus dibedakan. Kalau terkait dengan menyuruh lakukan, memang kemarin saya sepakat ahli bahwa bisa juga yang disuruh bebas. Tapi tampaknya dialihkan adalah menganjurkan. Kenapa kalau menganjurkan? Kalau menganjurkan itu bisa semuanya kena. Baik sebagai pelaku maupun yang dianjurkan. Karena syaratnya ada adanya suatu kesepakatan, ada suatu janji. Nah, itu janji yang diinginkan oleh FS ketika nanti ini terjadi akan diberikan seperti ini, akan seperti ini, atau kemudian ada kesepakatan tertentu sehingga memberikan hak atau memberikan suatu harapan bagi yang melakukan suatu eksekusi. Nah, tampaknya dari kemarin dengan melihat seperti ada sesuatu yang diberikan pada pada R, itu akan muncul ke sana. Sehingga sebagai bentuk bukan menyuruh, tapi menganjurkan. Lah itu potensinya kena kalau nanti terbukti Whitlocker sebagai bentuk penganjuran. Begitu Mas itu. Ya. Menurut saya seperti itu.
Ya, terbayang Prof. Hipnu, terima kasih. Nah, Bung Martin, kalau dari Anda bersama tim pengacara yang lain mewakili keluarga, kemarin sudah saksi ahli yang meringankan terdakwa Eliezer begitu, dan sekarang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Apa yang Anda harapkan terbangun demi kepentingan Joshua berkaitan dengan kasus ini, Bung Martin? Yang pasti kita mau keadilan ya. Ya. Apa keadilan? Tentunya setiap orang yang bertanggung jawab dalam hal ini harus dihukum, dalam artian ya dihukum sesuai porsi. Nah, mengenai kemarin ya, saya sebenarnya amazing juga ya bisa menghadirkan orang-orang hebat gitu. Pak Frans ataupun Prof. Frans Magni Suseno, Bang Reza Indragiri. Saya pikir memang apakah ahli ini hanya 3 saja nanti yang mereka hadirkan atau masih diberikan kesempatan lagi untuk Eliezer? Kalau saya sih berharap mudah-mudahan masih diberikan kesempatan ya untuk menghadirkan ahli pidana, dalam hal ini ahli pidana material. Kenapa? Karena ada beberapa poin menurut saya dalam pembelaan Eliezer yang masih bisa dipertajam lagi gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya mengenai terdakwa Ferdy Sambo dan PC. Saya tidak tahu apakah hari ini mereka berkasnya ataupun pemeriksaannya digabung atau tidak, tapi kalau kita lihat dari trennya di hari Kamis atau Jumat kemarin ya, itu kan mereka digabung. Jadi meriksa ahlinya bareng-bareng. Nah, kalau saya sih melihatnya bukan dengan maksud untuk mendahului peradilan ya. Ya. Saya melihatnya sepertinya sih 340 sudah hampir mutlak ya buat mereka. Tapi apapun itu, ya ini namanya persidangan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk membela dirinya, dan kita harus menjunjung tinggi juga semangat keadilan yang sama, fair trial, kesempatan yang sama untuk para terdakwa. Nah, namun kalau saya menganalisis, sepertinya sih sulit untuk lepas dari hukuman untuk FS dan PC, ya. Dan menurut saya agak sulit juga untuk lepas dari perencanaan, karena kalau unsur perencanaan hilang ya, maka si PC, Kuat dan Ricky itu harus bebas loh. Karena mereka tidak melakukan apa-apa ya, yang sampai saat ini tidak terlalu aktif, tidak ikut menghilangkan nyawa, tidak ikut menembak, tapi ikut dalam perencanaan dan juga skema yang diatur oleh dalam hal ini ya terdakwa Ferdy Sambo. Ya. Jadi kalau menurut saya sampai saat ini mustahil lah, saya ralat minimal hampir mustahil lah saya bilang kalau mereka ini bebas dari 340. Demikian, terima kasih. Baik, kita sudah dapat analisa dari Anda Bung Martin dan juga Prof. Hipnu. Kita jeda sebentar untuk kembali lagi dalam obrolan kita pagi hari ini.